Itu. Itulah yang benar, tiada salah. Hai Ali, barang siapa yang memakai martabat ini, ialah orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hampir sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memakai martabat ini ya, hampir sampai kepada Allah. Nah itu. Ini kata Rasulullah ya. Bukan kata saya. La haula wala yang ada pada diri saya ya. Orang yang hampir kepada Allah. Karena ialah yang tiada. Karena ialah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seru sekalian alam. Nah itu. Maka seumur hidupnya di dalam dunia sampai di akhirat selama-lamanya. Dari dunia sampai di akhirat maksudnya akan hidup dari dunia itu sampai di akhirat. Maksudnya jiwanya yang hidup. Nah itu. Dalam artinya kalau kita sudah dekat kepada Allah ya. Saya kisahkan ya. Kalau kita sudah dekat kepada Allah. Sudah menjadi kekasih Allah. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu sesungguhnya tidak akan membiarkan kekasihnya untuk berbaring di dalam tanah itu sampai kiamat nanti. Tidak rela Allah itu, tidak redo Allah itu kalau sudah saling kenal mengenal di dalam diri ini. Kalau sudah menyatu di dalam diri ini, sudah menjadi tauhid, sudah menjadi satu, sudah menjadi tunggal di dalam Allah, sehingga sampai menjadi kekasih Allah sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menghidupkan jiwanya, selalu mengingat Allah. Karena kata Allah ya, barang siapa yang mengingat aku di dalam batinnya, sesungguhnya aku akan mengingatnya di dalam zatku. Ini kata Allah. Maka kita banyak-banyak mengingat Allah di dalam batin. Supaya kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya. Nah itu. Makanya ya, roh itu tidak mau pergi ya. Sekalipun kita sudah meninggal. Di dalam kubur itu maksudnya roh itu tidak mau pergi. Karena sudah cinta kepada jasadnya. Kepada nyawanya. Kepada hatinya. Karena roh mengenal jasad, mengenal hati, mengenal nyawa. Dan jasad mengenal segala-galanya. Sudah saling kenal mengenal. Sudah bersatu padu. Menjadi satu di dalam Allah. Maka ia tidak akan berpisah untuk selama-lamanya. Karena masing-masing asalnya ya. Ada yang dari tanah, air, api, hawa. Ada yang langsung dari Allah, yaitu roh. Nah, masing-masing asal ini, ada yang dari nur ya. Masing-masing asal itu kalau kita mati, akan kembali ke asalnya masing-masing. Nah, sekarang jangan seperti itu. Kita satukan jiwa dan raga. Supaya saling kenal, mengenal, menjadi satu. Sehingga bersatu padu. Tidak pernah mau berpisah antara roh dan jasad. Supaya barang untuk selama-lamanya. Maka dikatakan di sini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Nah itu. Maka seumur hidupnya di dalam dunia sampai di akhirat. Kata Rasulullah ini. Jika kita tidak percaya dengan perkataan ini, ya, jika kita tidak percaya dengan perkataan ini, maka binasalah rahasianya Allah. Itu. Kalau kita tidak percaya dengan perkataan ini, maka binasalah rahasianya Allah. Hilanglah rasul itu jadinya. Hilanglah rasa itu jadinya. Nah itu, maka jangan katakan bahwa saya yang merasakan enak. Allah yang merasakan dirinya begitu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Inilah ilmu yang dianugerahi aku dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Rasulullah ya. Maka aku inilah rahasianya Allah Taala yang gaib
Nah, rahasianya Allah yang gaib itu adalah Rasulullah itu rahasianya. Dan ilmu itulah pakaian segala anbiya. Nah itu, ilmu yang jadi pakaian segala anbiya. Tapi jangan kita hina-hina anbiya, umaroh, ulama. Kita hina-hina, Masya Allah, ya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Jangan kita hina-hina ulama, anbiya, umaroh, para wali. Dia yang mengamanatkan ilmu ini dari Rasulullah sampai ke kita ini. Nah itu. Dan aulia dan ilmu wali Allah Ta'ala yang sempurna. Tuh. Ilmu wali Allah yang sempurna. Bahwa ilmu inilah pemberian Allah di dalam perbendaharaan beberapa ribu tahun lamanya. Tuh, sekalipun beberapa ribu tahun lamanya, ya. Nah itu. Seseorang pun tiada tahu. Hanya akulah yang tahu dianugerahi Allah Ta'ala. Ini kata Rasulullah, ya. Maka datanglah sahabatku yang hampir kepadaku. Yang dibilang sahabatku yang hampir kepadaku, yang mana yang dimaksudkan ini oleh Rasulullah? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Termasuk dia juga. Tapi saudara kita ini perhatikan. Roh, nyawa, hati, dan jasad. Pikiran, akal, daya, nafsu. Sperma, opa, darah, daging. Mani, manika, madi, mazi. Mim, ha, mim, dal, Muhammad. Alif, lam, lam, ha. Zat, sifat, asma, dan af'al. Itu hampir daripada aku. Nah itu, karena dia di dalam diri jadi. Maka datanglah sahabatku yang hampir kepadaku dan yang maujud kepadaku karena ilmu hakikat namanya. Tuh. Dan maujud kepadaku, kata Rasulullah. Maka ilmu hakikat namanya ialah yang kita bawa mati. Dan ilmu inilah yang kita minta kepada guru yang sempurna. Guru yang buta, guru yang tuli, guru yang bisu. Itulah guru yang mursyid. Itu. Tapi kalau dipikir ya secara syariat, bagaimana kita mau berguru sama orang yang buta, tuli, dan bisu? Ya mana dengar. Begitu. Nah. Ilmu inilah yang kita minta pada guru yang sempurna, yaitu tuli, buta, bisu adanya. Nah itu. Yang dimaksud ini oleh Rasulullah, ya. Orang-orang yang betul-betul sudah mautu anta qablal maut. Orang-orang sudah mati jiwanya kecuali Allah. Mati dirinya kecuali Allah. Sudah tiada diri kecuali Allah. Itu yang dimaksudkan ini, ya. Barang siapa yang mengetahui ilmu ini, ya, maka dialah yang bernama Muhammad. Tuh. Yang mengetahui ilmu ini, maka dialah yang bernama Muhammad. Karena huruf mim, ha, mim, dal ada di kepala, dada, punggung, dan pusar ke bawah. Muhammad bunyinya. Kalau orang sudah kenal diri, yang sudah tahu diri, Muhammad itu di dalam diri, Rasul itu rasa. Begitu. Maka inilah yang rahasia wali Allah. Tuh. Inilah rahasia wali Allah. Tapi para ulama, umaroh, anbiya, para wali, ya, dia sembunyikan, dia rahasiakan ilmu ini. Kenapa dirahasiakan? Karena takut salah paham. Karena ilmu ini ilmu rahasia, maka dirahasiakan, gitu.
Tapi kenapa kita keluarkan sekarang? Kalau tidak dikeluarkan, sampai kapan kita bisa mau mengetahui ilmu? Kalau tidak dikeluarkan, itu. Makanya kalau tidak begini caranya ya, mungkin ilmu ini akan saya bawa mati sendiri kayaknya. Sama anak istri saya sendiri saja semacam saya rahasiakan. Karena istri anak saya setengah percaya dengan saya jadi. Itu, setengah percaya dengan saya. Malah anak saya bingung ilmu apa yang dibawa sama bapakku ini. Ilmu benar atau tidak. Ini orangnya ada di depan saya ini kok. Saya tidak sembunyikan. Anak saya di depan saya ini yang juru kamera ini. Anak durhaka sama orang tuanya ini. Ilmu apa yang dibawa sama bapakku ini katanya. Ilmu enggak jelas. Mungkin pikirannya begitu. Mungkin tapi tidak berani karena orang tuanya jadi. Tidak berani. Kalau dia kan tidak berani pukul saya kan berani pukul dia. Begitu. Ketawa dia. Sampai tertawa kayak bagaimana dia itu. Nah, itulah kenyataan fakta ini. Makanya sampai sama keluarga saya saja tidak berani saya keluarkan ilmu ini. Tuh, sampai menangis anakku tuh. Di depan saya juru kameranya ini. Itu. Sekarang baru dia sadar, baru dia mengerti. Setelah kita pembuatan channel, semakin banyak yang percaya, semakin dia juga ikut percaya. Oh, ternyata benar ilmunya bapakku ini. Mungkin begitu perasaannya mungkin. Saya tidak terlalu mendalami dia jadi. Nanti dikira kita terlalu mengatur dia jadi. Kita lanjutkan saja ya. Barang siapa tidak tahu ilmu ini, maka belum sampai makrifatnya atau pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Belum sampai makrifatnya kalau tidak tahu ilmu ini. Maka pelajari, renungkan baik-baik maksud dan tujuan daripada kalimat ini ya. Karena inilah ilmu yang tiada dengan ibadah. Nah, ini yang bikin kita keliru. Karena ilmu ini yang tiada dengan ibadah, kata Rasulullah. Ini mungkin jadi patokannya orang sehingga dia enggan untuk melakukan 5 waktu. Sebenarnya bukan demikian ya. Karena di dalam kitab ini tidak ada yang mengatakan tidak sholat itu tidak ada. Berapa kitab yang saya miliki, berapa kitab yang saya pakai ya, yang saya buka semua. Tidak ada mengatakan di sana sudah berhenti sholat itu tidak ada. Sebagai bukti nyata kepada saya sendiri ya. Ini kita untuk meyakinkan saja ya. Bukan saya sok menunjukkan kelebihan atau sok menunjukkan bahwa saya ini selalu mendapat petunjuk dari Allah, bukan. Itu. Dulu itu ya dikatakan bahwa saya ini di petunjuk itu datang, saya dianjurkan, disuruh sebenarnya. Ini sebagai bukti nyata ini ya. Kalau saya katakan semua kayak bagaimana rasanya saya mau katakan semua. Tapi kayaknya kalau saya tidak katakan kurang percaya kita nanti. Yang sampai tidak percaya, timbul lagi permasalahan yang begini begitu. Tapi kayaknya harus saya keluarkan saja supaya kita benar-benar yakin ya. Sebenarnya segan saya akan mengeluarkan sebenarnya. Nah itu. Tapi kayaknya harus saya keluarkan saja. Supaya kita los-losan saja ya. Pada saat dulu ya sekitar tahun 2000 sekian lah. Saya sudah lupa ya karena sudah lama ya. Itu ia mengatakan bahwa petunjuk itu mengatakan bahwa golonganmu sekarang masih di bawah wali. Kalau kamu mau seperti wali itu, ini suara ini ya. Kalau kamu mau seperti wali itu, jalankanlah sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat dan mengajarkan. Ini yang saya diperintahkan oleh Allah ya. Saya suruh sholat. Tapi kadang-kadang sering juga tidak sholat ya. Sering juga. Itu. Ya namanya manusia. Begitulah manusia. Saya rasa semua manusia seperti itu. Itu. Nah itulah. Saya juga diperintahkan sholat sebenarnya. Oleh sebab itu makanya saya mau disuruh khotbah Jumat. Saya mau disuruh ceramah.
Saya mau mengajarkan seperti ini juga. Karena ada perintah Allah sebenarnya. Bukan kita bermakrifat langsung kita suruh orang berhenti sholat. Masya Allah, dari Makassar kemarin itu katanya. Kalau kita belajar begini di Makassar kan suruh tidak sholat katanya. Masya Allah, jangan seperti itu. Karena sholat 5 waktu itu adalah itu cara sembahnya badan, karena kita masih berbadan. Maka kita sembahkanlah, sujudkanlah, rendahkanlah diri kita kepada Allah. Itu tandanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri diperintahkan, disuruh loh, disuruh sholat, petunjuk loh datang ini. Itu sebenarnya tidak bagaimana rasanya saya mau keluarkan tadi, daripada komplain soalnya tadi, tapi terpaksa saya harus keluarkan. Karena ini sebagai bukti nyata bahwa kepada kita ini adalah dianjurkan sholat sebenarnya. Seperti itu saja. Itu. Saya sendiri diperintahkan sholat. Ya itu. Tapi di sini mengatakan memang, ini kata Rasulullah ini ya. Itu. Tinggalkan tidurmu. Mana dia tadi? Karena inilah ilmu yang tiada dengan ibadah. Ini perkataan Rasulullah ini ya. Karena maka syariat itu cara kerjanya sendiri-sendiri. Tarekat, hakikat, marifat, cara semua itu kepada Nabi, kepada Rasul, semuanya kepada Allah, semuanya kata Rasulullah kan dari tadi. Nah itu. Melainkan kita tilik kepada hati kita sendiri. Ini, kita harus tilik kepada hati kita sendiri. Maka hidupkanlah jiwa kita, hidupkanlah hati kita. Selalu ingat. Nah itu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hai Ali, tinggalkan tidurmu supaya engkau tidur beserta Allah. Itu. Jangan engkau tidur kalau bukan disertai Allah, bareng dengan Allah maksudnya. Ini kata Rasulullah ya. Tinggalkan makanmu supaya engkau makan beserta Allah. Itu. Tinggalkan birahimu supaya birahi beserta Allah. Tahu namanya birahi? Birahi itu ya bercampur laki dan perempuan itu. Jangan kau birahi katanya kalau tidak beserta Allah. Itu. Supaya engkau suka beserta Allah. Nah itu. Suka, duka, susah, senang, sedih. Itu tinggalkan. Kecuali kita beserta Allah. Nah itu. Bareng dengan Allah maksudnya. Tinggalkan sembahyangmu. Supaya engkau sembahyang beserta Allah. Ini kata Rasulullah. Jangan kamu sembahyang kalau tidak beserta Allah. Kita dianjurkan sholat tapi harus ingat beserta Allah. Nah itu. Berarti Allah menyembah dirinya sendiri. Bukan kita yang mampu dan bisa menyembah Allah. La haula wala kan yang ada pada badan ini. Sifat yang ada pada badan ini. Sifat ini tidak akan bergerak kalau tidak ada empunya penggerak. Berarti Allah yang gerakkan. Berarti Allah yang menyembah dirinya sendiri jadinya. Itulah namanya pengembalian. Maka kita harus tahu intinya. Kita harus tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Yang menyembah itu adalah Allah. Yang disembah itu adalah Allah. Itu tandanya Allah menyembah dirinya sendiri. Ini yang terpenting. Ini yang terpoin. Allah menyembah dirinya sendiri. Nah itu. Maka kita melangkah ke masjid, ke musola itu ya beserta Allah tuh jadinya kalau begitu. Nah itu. Maka baginda Ali pun sujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu bertanya pula, ya Rasulullah, hamba bertanya kepada tuanku, apa arti sabda tuanku itu? Ini kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, apa arti sabda tuanku itu? Hai anakku Ali, masuklah engkau kepada ilmu nafi supaya alam segar menjadi satu arti. Itulah tauhid itu. Itu supaya
Hai, saya ulang ya supaya diperhatikan baik-baik. Hai anakku Ali, masuklah engkau kepada ilmu nafi supaya alam segar menjadi satu arti. Bertemulah syahadat itu dengan iman. Itulah artinya. Perkataan inilah ilmu Muhammad Rabbal Alamin. Itu. Perkataan inilah ilmunya Muhammad. Ilmunya Muhammad itu. Zat dan sifatnya syahadat itu ya. Zat dan sifatnya syahadat. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Nah itu zat dan sifatnya syahadat, iman, Islam, tauhid dan makrifat. Itulah sifat syahadat. Nah itu. Arif itulah zatnya. Arif itu bijaksana ya. Bijaksana. Kalau raja-raja dulu ya banyak yang bijaksana kepada anak buahnya ya. Nah itu. Maka itulah wali-wali Allah. Kebanyakan wali-wali Allah itu raja-raja zaman dulu juga. Karena yang memakai ilmu ini sebenarnya para raja. Maka kebanyakan sebagian besar yang memegang kitab begini ini ya. Sebagian besar yang memegang kitab begini ini sebenarnya keturunan raja sebenarnya. Terutama di Lombok banyak sekali raja-raja ya di Lombok itu. Kecil pulaunya tapi rajanya banyak. Itu. Raja-raja Lombok itu loh hilang semua, tidak ada kuburannya sampai sekarang. Nah, itu. Karena ilmunya begini semua raja-raja di Lombok sana, maka pusaka Lombok itu adalah ilmu makrifat ini, pusaka Lombok ditinggalkan oleh para raja itu. Nah, itulah ilmunya para raja. Maka kebanyakan yang memegang kitab yang begini ini keturunan-keturunan para raja, para raden-raden begitu. Kebanyakan. Sekalipun sudah di luar itu paling sudah ibaratnya diajarkan. Dan siapa yang kira-kiranya memahami, nah disitulah dititipkan kitab ini. Itu tidak sembarang ya yang memiliki kitab ini. Nah, itu. Sifat syahadat, arif itulah zatnya. Nah itu. Maka kita harus arif bijaksana. Nah itu. Maka kalau kita jadi pemimpin ya, menjadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Pakailah sifat siddiq, amanah, tablik, dan patonah. Jujur. Tapi kebanyakan kita kurang jujur. Jujur dalam perkataan. Kita mengajarkan juga harus jujur. Jangan mengada-ada, jangan membuat-buat. Nah, itu. Begitu. Karena kalau kita jadi pemimpin yang jujur, yang baik hati, yang arif dan bijaksana, sesungguhnya dia akan duluan masuk surga itu. Tapi ingat, arti surga itu Allah. Itu. Duluan masuk surga. Tapi kalau kita jadi pemimpin yang kurang baik, yang kurang jujur, kurang bijaksana, akan duluan kita masuk neraka. Seperti contoh saya ini ya. Contoh saya ini. Saya mengajarkan, tapi saya mengada-ada ilmu ibaratnya. Saya duluan masuk neraka. Tapi kalau saya jujur apa adanya, apa yang ada di dalam kitab itu yang saya keluarkan. Seandainya salah, mereka terdahulu yang salah, bukan saya, insya Allah ya. Bukan saya berarti yang salah. Karena tidak ada kata-kata yang saya lebih-lebihkan. Tidak ada kata-kata yang saya ada-adakan. Tidak bisa saya mengada-ada perkataan itu, tidak bisa saya. Nah itu, apa adanya di sini itu sudah. Makanya kita ini ya, kalau enggak lihat buku, tidak bisa kita. Itu, tidak bisa keluar semua ilmu ini. Kalau saya tidak lihat buku, suruh saya hafal ya kemana-mana dia. Makanya kayak dulu itu saya menghafal caranya, ceplos-ceplos kemana-mana dia. Tapi ketemu semua. Tapi banyak yang tertinggal. Banyak yang saya lupa karena otak saya sudah ngeblank sekarang ini. Sudah pelupa begitu. Namanya maklum umur sudah hampir 60 tahun ya. Tapi kelihatan masih muda sedikit. Insya Allah ya. Masih muda kelihatannya sedikit. Dulu tapi bukan sekarang. Itu. Juru kamera kita ini tertawa, terbahak-bahak ini. Sampai di mana jadinya tadi itu. Yang 4 perkara itu sifatnya ya.
Oleh karena itu 4 hurufnya yang dijumlahkan mim, ya, 4 hurufnya yang dijumlahkan mim, yaitu Islam. Itu 4 hurufnya yang dijumlahkan mim, yaitu Islam. Alif, sin, lam, dan mim. Alif ini kan sering saya lontarkan di konten yang lalu, ya, yang banyaknya di anak rantau itu kayaknya. Nah, alif, sin, lam, dan mim. Alif ini alif Allah, alif akbar, alif usali, maka berbunyi Allahu Akbar. Alif muntili, alif tegak berdiri di dalam diri sendiri, maka disebut nur alif, cahaya Allah maksudnya, ya. Alif itu tunggal, yaitu tunggalnya Allah, tiada duanya Allah, begitu saja. Itu pendek singkat saja, begitu sudah. Islam, alif, sin. Sin berjeriji 3, syariat, tarekat, dan hakikat. Bunyi jerijinya, maka adanya wahai sin, wahai Rasulullah dengan ajarannya. Mana ajaran Rasulullah? Syariat, tarekat, dan hakikat. Nah itu. Lam, la ilaha illallah. Kita harus bunyikan, kita amalkan kalimat tauhid. Mim, Muhammad Rasulullah. Kita harus lanjutkan. Itu. Ma'rifat kepada Allah, berarti kita harus jalankan. Musyahadah kepada Allah, berarti harus dilanjutkan. Mukasafah kepada Allah, mahabbah kepada Allah, harus dipelajari berarti. Nah, disinilah dari kata Islam ini sudah ketemu. Dari kata Islam ini alif, sin, lam, dan mim ini sudah ketemu sebenarnya ilmu ini. Tapi kebanyakan kita tidak mau menghiraukan ilmu, ya. Malah kita bingung. Karena kebingungan kita hanya menduga-duga, mengira-ngira bahwa orang ini namatkan sembahyang, orang ini begini, orang ini kafir, orang ini macam-macam. Sudah bosan saya mendengar kata-kata yang seperti itu. Maka sekarang ini kita akan benahi, insya Allah, supaya lurus. Begitu. Ha, yaitu tauhid. Dal, yaitu marifat. Itulah sebenarnya sifatnya syahadat itu. Itu. Iman, Islam, tauhid, marifat itu berhimpun semuanya. Iman, Islam, tauhid, marifat berhimpun, ya, semuanya. Maka tatkala dikatakan syahadat, ialah tempat marifat. Dan tatkala dikatakan la ilaha illallah, ialah tauhid. Itu. Tatkala ditasdidkan, nah, dibunyikan maksudnya di dalam hati, itulah iman. Dan tatkala dijunjung dengan lidah, ialah tempatnya Islam. Itu. Perhatikan baik-baik, ya. Tempat iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Islam yaitu hatinya. Karena kita harus yakin betul di dalam hati. Nah itu. Makanya kalau mu'alaf belum tentu yakin betul di dalam hatinya Islamnya itu 100%, bisa-bisa 70%. Nah itu. Maka ini yang harus kita gembleng sebenarnya dengan ilmu. Tapi kebanyakan kita ajarkan ilmu yang dangkal, syariat saja. Akhirnya orang bosan. Oh, ilmu Islam itu cuma begitu-begitu saja. Kan begitu perkiraannya orang. Akhirnya kebanyakan saya perhatikan mu'alaf kalau bercerai dengan suaminya pergi minggat kembali ke agamanya. Karena tidak ada keyakinan rasanya di dalam Islam ini. Cuma dangkal sekali rasanya Islam itu. Seperti itulah anggapannya mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kebanyakan mereka kembali kepada agamanya. Bahkan kalau suaminya Islam, suaminya ditarik. Kalau istrinya Islam, istrinya ditarik kembali ke sana. Masya Allah. Saya juga heran melihat orang-orang yang seperti itu. Setelah tersurat di dalam hati, ya, itulah iman. Nah, itu setelah tersurat di dalam hati, itulah iman. Dan makrifat, yaitu seperti mata hatinya. Firman Allah, ya, tiada akan disertakan mata hatinya mereka itu, dan tempat tauhid, yaitu di dalam rahasia. Itu
Tempatnya tauhid itu di dalam rahasia. Firman Allah ya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Itu artinya manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Nah, itu Allah yang jadi rahasia di dalam hidup ini. Bagaimana tidak begitu? Hidup ini hidupnya Allah kita pakai kok. Hayat sama basar kalam. Allah punya, maka kita mau sembunyi kemana? Tetap tahu. Nah itu, tetap ketahuan. Kita mau sembunyi dalam gua, tidak bisa. Mau sembunyi di dalam hotel, tidak bisa. Allah tetap tahu. Karena beserta. Tapi kita sendiri yang sudah matikan kalimah Allah di dalam hati kita. Sehingga Allah melupakan kita. Begitu. Takbiratul ihram itu, ya. Takbiratul ihram itu akan kiblat. Nah itu yang menjadi kiblat kita itu adalah takbiratul ihram. Fatihah akan jadi pakaian. Ruku akan hamparan. Nah itu ya. Iktidal akan jadi minuman. Itu. Sujud meringkaskan perjalanan. Sujud itu meringkaskan perjalanan. Duduk antara dua sujud, ya, kediaman di bawah panji-panji. Nah itu yang disebutkan panji-panji ini ya, karena Allah bersemayam di dalam diri, jadi disebut dengan panji-panji. Nah itu duduk tahiyat akan tanggungan berjalan, maksudnya di akhirat nanti ya. Hayat hidup maksudnya, ilmu pengetahuan maksudnya, kudrat kuasa artinya ya, iradat kehendak artinya, sama pendengar maksudnya, basar pelihat maksudnya, kalam bicara maksudnya, sifat yang 7 ya, yang 7 tadi ya, tauhid juga ya, sifat yang 7 tauhid. Ini ialah yang dinamai tubuh sir, tubuh rahasia. Artinya tubuh rahasia inilah sebenarnya ada ia kepada insan. Ada di dalam diri sifat yang tauhid ini. Sifat yang tauhid ini ada di dalam diri kita. Begitu. Yang 7 itu tadi. Karena yang 7 tadi itu adalah sejatinya badan kita yang 7 itu. Ketujuh indera itu adalah sejatinya badan manusia sebenarnya. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi 7. Insya Allah kalau memang kita kuat. Tapi maka bacakanlah Al-Fatihah yang 7 ini. Bacakanlah Astagfirullah yang 7 ini. Bacakanlah selawat yang 7 ini. Bagikan mereka. Kalau kita berzakat, zakatkan bila perlu yang 7 ini. Yang 7 di dalam diri kita ini adalah saudara kita ini. Sejatinya badan kita yang 7 ini. Bayarkan zakat bila perlu 7-7-nya. Insya Allah supaya hidup dia. Nah itu. Insya Allah dan mudah-mudahan ini ada berkah, faedah, manfaatnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Kalau percaya tapi dengan ilmu ini. Kalau tidak percaya silahkan jangan ikut di sini. Itu begitu saja. Singkat saja. Ya. Uraian demi uraian yang singkat ini mudah-mudahan bisa dipahami. Masa begini cara saya rincikan tidak bisa dipahami ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya bisa kita pahami dengan izin Allah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kurang enak didengar, kurang pas begitu rasanya ya, ya mohon dimaafkan. Begitu saja. Mohon dimaafkan. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.